Malam itu, angin berhembus sepoi-sepoi, membawa aroma cilok bumbu kacang yang menggugah selera. Di pasar malam yang ramai, di antara deretan pedagang yang menjajakan makanan, Ali, seorang pemuda berusia 30 tahun, berdiri di belakang gerobaknya. Ia mengenakan kaos sederhana berwarna hitam dan celana jeans yang sedikit pudar, tampak sedikit kumal, namun senyum di wajahnya membuatnya tampak ramah. Ali memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, dengan rambut hitam yang selalu tertata rapi meski seringkali tampak lepek karena keringat. Matanya yang coklat gelap memancarkan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik. Sejak kecil, Ali selalu bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, kenyataannya, ia hanya seorang pedagang cilok yang harus berjuang keras setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap malam, ia menjajakan cilok bumbu kacang di pasar, berharap bisa menjual cukup banyak untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Meskipun barang yang dijualnya sederhana, Ali selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ciloknya dibuat dari tepung kanji yang berkualitas, diolah dengan bumbu kacang yang khas, dan disajikan dengan sambal pedas yang membuat pelanggan ketagihan. Latar belakang keluarga Ali cukup sederhana. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota. Ayahnya, seorang buruh tani, dan ibunya, seorang ibu rumah tangga, selalu berusaha mengajarkan Ali tentang pentingnya kerja keras dan kejujuran. Namun, meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga, kondisi ekonomi keluarga tetap tidak beranjak dari kesulitan. Ali sering melihat kekecewaan di wajah orang tuanya, dan itu membuatnya semakin bertekad untuk merubah nasib. Di tengah keramaian pasar malam, Ali merasa seolah ada yang mengawasinya. Suara tawa dan teriakan anak-anak yang bermain di sekelilingnya seolah menjadi latar belakang yang samar. Ia sering kali mengalihkan pandangannya ke arah jalanan yang ramai, berharap melihat sosok-sosok yang bisa membantunya meraih impian. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar terasa lebih tegang, seolah ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Saat Ali sedang melayani pelanggan, ia mendengar bisikan samar yang membuatnya tertegun. Pesugihan, pesugihan, suara itu seolah datang dari dalam dirinya, menggugah rasa ingin tahunya. Ia pernah mendengar tentang pesugihan, sebuah praktik mencari kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Namun, ia tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam dunia itu. Ali merasa bingung, antara rasa ingin tahunya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin harus ia tanggung. Di tengah keraguannya, seorang dukun tua yang misterius muncul di hadapannya. Dukun tersebut memiliki penampilan yang mencolok, rambutnya panjang dan putih, wajahnya berkerut dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Ia mengenakan jubah hitam yang lebar, dan saat berbicara, suaranya serak namun penuh wibawa. Anak muda, aku tahu apa yang kau inginkan. Kekayaan yang melimpah bisa kau dapatkan, tetapi kau harus membayar harganya, katanya sambil menatap Ali dengan tajam. Ali tertegun, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa dukun itu tidak main-main. Dalam hatinya, ia merasa terjebak antara keinginan untuk memperbaiki hidupnya dan ketakutan akan konsekuensi dari jalan yang akan ia pilih. Namun, saat melihat orang-orang di sekelilingnya, mereka yang menikmati hidup dengan riang, Ali merasa cemburu. Ia ingin merasakan kebahagiaan itu, meskipun harus mencari jalan pintas. Malam itu, saat ia menutup gerobaknya dan pulang ke rumah, pikiran tentang pesugihan terus menghantuinya. Apakah ia berani mengambil risiko itu? Dalam kegelapan malam, Ali merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Kebangkitan ambisi yang terpendam dan keraguan yang melanda hatinya menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan latar belakang yang kuat dan ketegangan yang terus meningkat, ini menyiapkan pembaca untuk perjalanan Ali dalam mencari kekayaan yang diimpikannya, menyiratkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah-celah tirai jendela di kamar Ali, membangunkannya dari mimpi yang penuh dengan bayangan menyedihkan. Ali terbangun dengan rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya.
Ia duduk di tepi tempat tidur, merenungkan tawaran dukun tua yang ia temui malam sebelumnya. Suara-suara di pikirannya berbisik, merangsang rasa ingin tahunya sekaligus menambah ketakutannya. Mungkinkah pesugihan itu benar-benar bisa memberikannya kekayaan yang selama ini ia impikan? Setelah sarapan sederhana bersama keluarganya, Ali pergi ke pasar untuk menjual ciloknya. Namun, kali ini, suasana hatinya berbeda. Ia merasa seolah ada sesuatu yang berat mengikatnya, membuat langkahnya terasa lebih lambat. Setiap kali pelanggan datang untuk membeli, pikiran tentang pesugihan mencuat ke permukaan, mengganggu konsentrasi dan membuatnya tidak bisa menikmati proses berjualan. Di tengah keramaian pasar, saat Ali melayani seorang pelanggan, ia melihat sekilas sosok dukun tua itu berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan tajam. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dukun itu tampak seolah menunggu sesuatu, menantikan keputusan Ali. Ali merasakan dorongan kuat untuk mendekatinya, namun rasa takut menghalanginya. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Setelah seharian berjualan, Ali kembali ke rumah, bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan. Ia mulai menjelajahi internet dan membaca berbagai artikel yang membahas praktik tersebut. Beberapa cerita mengisahkan tentang orang-orang yang berhasil mendapatkan kekayaan, sementara yang lain memperingatkan tentang bahaya dan konsekuensi yang mengerikan. Ali merasa bingung, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi risiko ini. Keesokan harinya, Ali pergi ke pasar dengan pikiran yang lebih terfokus pada tawaran dukun. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa pesugihan adalah jalan yang tepat untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Namun, saat menjual ciloknya, ia merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Rasa bersalah mulai menyergapnya, dan setiap kali ia melihat senyum pelanggan yang menikmati ciloknya, ia teringat akan janji yang mungkin harus ia bayar. Hari berlalu dan Ali semakin terjebak dalam dilema batin. Suatu malam, saat ia sedang berbaring di tempat tidurnya, ia teringat akan kata-kata dukun, "Kau harus memberikan tumbal." Kalimat itu berputar-putar di benaknya, membuatnya merasa semakin tertekan. Tumbal apa yang bisa ia korbankan? Apakah itu akan melibatkan orang-orang terdekatnya? Ali merasa terjaga, jantungnya berdebar-debar, dan keringat dingin membanjiri punggungnya. Hari-hari berikutnya, Ali kembali ke pasar dengan perasaan tidak menentu. Ia mencari cara untuk mengalihkan pikirannya dari pesugihan, namun godaan untuk mengambil jalan pintas semakin kuat. Di tengah keramaian pasar yang riuh, ia berjumpa dengan teman dekatnya, Budi, yang juga seorang pedagang di pasar. Budi adalah sosok yang optimis dan selalu memberikan semangat kepada Ali. Mereka berbincang tentang impian masa depan, tetapi saat Ali mencoba berbagi keraguannya, Budi hanya tersenyum dan berkata, "Kita harus berjuang, Ali. Kekayaan tidak akan datang tanpa usaha." Kata-kata Budi membuat Ali merasa semakin tertekan. Ia merindukan jalan yang lebih mudah, dan imbas dari keputusan ini semakin membebani pikirannya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk kembali mengunjungi dukun tua itu, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Dengan langkah berat, Ali berjalan menuju lokasi di mana ia pertama kali bertemu dukun tersebut. Sesampainya di sana, Ali menemukan dukun itu sedang duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh benda-benda aneh dan ritual yang tampak kuno. Dukun itu mengangkat wajahnya dan menatap Ali, dengan tatapan tajam yang membuat jantung Ali berdebar. "Kau kembali, anak muda. Apakah kau telah memikirkan tawaranku?" tanya dukun dengan suara serak yang penuh misteri. Ali merasa terhimpit oleh tekanan. Ia mengangguk pelan, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang tumbal yang harus saya berikan," katanya, suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum, tapi senyumnya tidak menghangatkan hati Ali. "Setiap kesepakatan memiliki harga, anak muda. Siapakah yang kau cintai? Siapa yang akan kau korbankan untuk mendapatkan kekayaan itu?" Pertanyaan itu membuat Ali terdiam sejenak. Dalam sekejap, wajah ibunya, ayahnya, dan sepupunya muncul dalam pikirannya.
Ia merasa terbelah antara keinginan untuk meraih kekayaan dan rasa kasih sayang yang mendalam terhadap keluarganya. Saat itu, Ali menyadari bahwa ia harus memilih jalan yang sangat berbahaya, dan konsekuensinya bisa menghancurkan hidupnya dan orang-orang yang ia cintai. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang kacau, Ali meninggalkan tempat itu, bertekad untuk memikirkan kembali keputusan yang akan ia ambil. Namun, ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan ia semakin dekat dengan titik di mana ia harus memilih antara ambisi dan cinta. Ini menyoroti ketegangan psikologis yang dialami Ali, memperlihatkan bagaimana dorongan untuk mendapatkan kekayaan bisa membuat seseorang menghadapi dilema moral yang mendalam. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Ali merasa terjebak dalam labirin pikirannya. Setiap kali ia menjual cilok bumbu kacangnya di pasar, senyum para pelanggan yang menikmati makanannya terasa semakin menyesakkan. Rasa bersalah terus menghantui langkahnya, mengingatkan betapa besar risiko yang akan ia ambil jika memilih jalan pesugihan. Namun, di sisi lain, godaan untuk meraih kekayaan dengan cepat semakin menguat, seperti suara bisikan yang terus-menerus menggoda telinganya. Suatu malam, saat Ali berjualan, ia melihat seorang pria kaya yang megah berdiri di dekat gerobaknya. Pria itu mengenakan jas mahal dan dikelilingi oleh beberapa pengawal. Ali mengamati dengan rasa ingin tahu saat pria itu membeli beberapa cilok, lalu membagikannya kepada anak-anak yang berlarian di sekelilingnya. Melihat kebaikan pria itu, Ali merasa cemburu sekaligus terinspirasi. Namun, hatinya dipenuhi dengan keraguan, apakah ia akan pernah mencapai keberhasilan seperti itu tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. Setelah malam itu, Ali mulai merencanakan pertemuan dengan dukun tua. Dalam pikirannya, ia mencoba mencari cara untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Namun, semakin ia berusaha menjauh dari pikiran pesugihan, semakin kuat dorongan itu mengikatnya. Ia merasa terjebak dalam pusaran keinginan yang tidak pernah berujung. Keesokan harinya, saat Ali sedang berjualan, sepupunya, Rina, datang menjenguk. Rina adalah sosok yang ceria, selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Ali. Dia memperhatikan perubahan pada wajah Ali yang tampak gelisah. "Kak Ali, ada yang mengganggumu?" tanya Rina dengan nada khawatir. Ali tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. "Tidak, Rina, hanya sedikit lelah," jawabnya, berusaha menutupi beban yang ia rasakan. Namun, Rina tidak mudah percaya. "Kau tidak bisa berbohong padaku. Aku tahu ada yang tidak beres. Jika ada yang ingin kau bicarakan, katakan saja," ujarnya dengan nada lembut. Ali merasa tertekan, tetapi ia tidak ingin membebani sepupunya dengan masalahnya. Ia lebih memilih untuk menyimpan rasa cemas itu sendiri, meskipun hatinya berontak. Malam itu, saat pulang dari pasar, Ali duduk sendirian di bangku taman dekat rumahnya. Suasana malam sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik lembut. Dalam keheningan, ia mencoba merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa hatinya terbelah antara impian dan kenyataan. Di satu sisi, ia menginginkan kekayaan demi masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan orang yang dicintainya. Ketegangan batin ini semakin membebani pikirannya. Dalam kebingungan itu, ia memutuskan untuk kembali menemui dukun tua. Setelah menunggu selama beberapa hari, ia merasa seolah waktu semakin mendesaknya untuk segera membuat keputusan. Malam itu, Ali berjalan menuju tempat di mana ia pertama kali bertemu dukun. Setiap langkah terasa berat, ditambah dengan rasa cemas yang menggelora di dadanya. Sesampainya di sana, dukun itu sudah menunggu. Dengan tatapan tajamnya, dukun menyambut Ali. "Kau kembali, anak muda. Apakah kau siap untuk membuat kesepakatan?" tanyanya, suaranya serak dan dalam. Ali terdiam sejenak, menimbang kata-kata yang akan diucapkan. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang tumbal yang harus saya berikan," jawab Ali, suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum sinis. "Setiap pesugihan memerlukan pengorbanan. Siapa yang kau cintai? Siapa yang akan kau korbankan untuk mendapatkan kekayaan itu?" Pertanyaan itu mengusik pikiran Ali.
Dalam sekejap, wajah orang tuanya dan Rina muncul dalam benaknya. Ia merasa semakin terjepit dalam keputusan yang harus diambil. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Ali, suaranya terdengar putus asa. Dukun itu menggelengkan kepala. Tidak ada jalan lain, anak muda. Semua ada, harganya. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Malam itu, Ali pulang dengan perasaan hampa. Dalam pikiran, ia terus bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mengorbankan seseorang untuk mencapai impiannya. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia selesaikan. Rasa bersalah semakin menumpuk, dan ia tahu bahwa setiap hari yang berlalu, pilihan yang harus diambil semakin mendesak. Keesokan harinya, saat berjualan, Ali melihat sepupunya, Rina, membantu pedagang lain. Melihat Rina tersenyum ceria, hatinya terasa pilu. Ia tidak ingin kehilangan kebahagiaan itu. Namun, rasa lapar akan kekayaan terus menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa semakin terpuruk. Hari-hari berikutnya, Ali berusaha menenangkan pikiran dengan bekerja lebih keras. Namun, setiap kali ia menatap gerobaknya yang penuh cilok, ia merasakan kehampaan yang dalam. Dilemanya semakin memuncak, dan ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Malam itu, saat Ali terbaring di ranjangnya, ia terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok yang dikenal, Rina, berada dalam bahaya, dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dalam kepanikan, ia menyadari bahwa ketakutannya bukan hanya akan kehilangan kekayaan, tetapi juga kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dengan perasaan cemas dan marah, Ali bangkit dari tempat tidur, bertekad untuk mengubah nasibnya. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi semua ini, tanpa harus mengorbankan orang-orang yang ia cintai. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat godaan untuk menjalin perjanjian dengan dukun. Ketegangan antara ambisi dan moralitas membuatnya berada di ambang batas, dan ia tahu, keputusan yang ia buat selanjutnya akan menentukan takdir hidupnya. Ini menggambarkan perjalanan emosional Ali yang semakin mendalam, menyoroti konflik batin yang ia alami dan ketegangan yang terus meningkat saat ia terjebak antara keinginan untuk sukses dan cinta terhadap keluarganya. Perjuangannya untuk menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini menyiapkan pembaca untuk menghadapi puncak konflik yang akan datang. Malam gelap menyelimuti kota, dan langit dipenuhi awan gelap yang menandakan datangnya hujan. Ali berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang lelah dan penuh kekhawatiran. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya berputar-putar, mencoba untuk menemukan jawaban atas dilema yang terus menghantuinya. Dalam beberapa hari terakhir, ia merasa semakin tertekan, seolah waktu terus berputar dan menghimpitnya untuk segera membuat keputusan. Ia tahu bahwa pertemuan dengan dukun tua itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Dengan langkah berat, Ali bergegas menuju tempat di mana ia pertama kali bertemu dukun. Ia merasa seperti seorang pelaut yang terjebak dalam badai, terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Setiap langkah membawa beban yang lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan malam. Ketika ia tiba di lokasi yang sama, ia melihat dukun itu duduk di tempat yang sama, dikelilingi oleh benda-benda mistis yang tampak kuno. Dukun itu melihat Ali dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca pikiran dan ketakutannya. "Kau kembali, anak muda. Sudah siap untuk mengambil langkah berikutnya?" Tanyanya dengan suara yang tegas dan penuh wibawa. Ali mengangguk, meskipun hatinya bergetar. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang tumbal yang harus saya berikan," katanya, suara yang keluar dari mulutnya terasa berat. Dukun itu tersenyum sinis, menyilangkan tangan di dada. "Ingatlah, setiap pesugihan memerlukan pengorbanan. Siapa yang kau cintai? Siapa yang akan kau korbankan untuk mendapatkan kekayaan itu?" Ali merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Dalam sekejap, wajah ibunya, ayahnya, dan sepupunya Rina muncul dalam pikirannya. Kenyataan bahwa ia harus memilih di antara mereka membuatnya merasa tertegun. "Tidak, saya tidak bisa melakukannya,"
Ucapnya pelan, suara yang hampir tidak terdengar. Saya tidak ingin mengorbankan orang-orang yang saya cintai. Namun, dukun itu hanya tersenyum lebih lebar. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Jika kau tidak bisa mengorbankan sesuatu, maka kau tidak akan mendapatkan apapun. Ketika Ali berusaha menjauh dari tempat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin, dan suara gemuruh dari jauh seolah mengancam. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dalam ketakutannya, ia melihat sosok yang tampak familiar berdiri di sudut gelap. Rina, sepupunya, menatapnya dengan mata penuh kecemasan. "Kak Ali, ada apa?" tanyanya, suaranya bergetar. Melihat Rina di sana membuat jantung Ali berdegup cepat. "Rina, cepat pergi dari sini!" teriaknya, tetapi sebelum ia sempat menariknya pergi, dukun itu melangkah maju dan menghalangi mereka. "Ingat, anak muda, setiap pilihan ada konsekuensinya." Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari balik jubahnya dan melemparkannya ke arah Ali dan Rina. Dalam sekejap, suasana menjadi kacau, suara jeritan dan tangisan mengisi udara. Hujan mulai turun dengan deras, mengguyur tanah yang sudah basah. Dalam kekacauan itu, Ali merasa terjebak antara dua dunia, satu yang penuh dengan ketakutan dan yang lainnya mengingatkan pada kasih sayang. Ia berusaha melindungi Rina, tetapi saat itu juga, ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dalam sekejap, semua yang ia impikan terasa menjauh, dan ia tahu bahwa keputusan yang ia buat akan membawa dampak besar. Di tengah badai hujan, Ali merasakan kemarahan dan kebingungan bercampur aduk. Ia berteriak, "Tidak, saya tidak akan mengorbankan siapapun." Dukun itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menantang kekuatan tekad Ali. "Kau bisa memilih untuk tidak mengambil jalan ini, tetapi ingatlah, tanpa pengorbanan, tidak akan ada kekayaan." Dalam momen itu, Ali merasa seperti terbangun dari mimpi buruk. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak bisa dibeli dengan kekayaan yang tidak berarti. Dalam hati, ia berdoa agar bisa mengubah segalanya, tetapi saat itu juga, suara hantu dari masa lalu bergema di telinganya, mengingatkan akan kesepakatan yang pernah ia buat. "Kau telah membuat pilihan, anak muda," bisik suara itu. Dengan semangat yang baru, Ali berbalik dan berlari menuju Rina. Ia menggenggam tangannya dan berlari menjauh dari kegelapan yang mengancam. Hujan semakin deras, tetapi Ali tidak peduli. Ia merasa seolah ada cahaya yang memandu mereka keluar dari kegelapan. Dalam hati, ia bertekad untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, meskipun harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Namun, saat mereka berlari, suara jeritan dari dukun itu menggema di belakang mereka. "Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu." Dalam sekejap, Ali merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya, seolah beban berat jatuh menimpanya. Ia tersandung dan jatuh ke tanah, membuat Rina terhenti dan menoleh ke belakang. "Ali!" teriak Rina, berusaha menariknya bangkit. Tetapi saat itu juga, Ali merasakan kehadiran yang mencekam. Dalam kegelapan, sosok hantu muncul, wajahnya mengenakan ekspresi kemarahan dan kesedihan. "Kau telah memilih jalanmu, dan kini saatnya membayar harga," bisiknya dengan suara serak. Ali terguncang, menyadari bahwa pilihan yang ia buat telah mengubah segalanya. Ia tidak hanya terjebak dalam kesepakatan dengan dukun, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Dalam momen yang menegangkan ini, Ali merasakan kesedihan mendalam saat melihat Rina yang terjebak dalam ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan sepupunya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berjuang untuk melindunginya. Saat Rina menariknya untuk bangkit, Ali menggenggam tangannya erat. "Kita harus pergi," teriaknya, berusaha melawan rasa takut yang menghantui mereka. Dengan tekad yang membara, mereka berlari menyusuri jalan setapak, berusaha melarikan diri dari kegelapan yang terus mengintai. Namun, saat mereka berlari, suara dukun itu terus mengikutinya. "Kau tidak bisa melarikan diri. Tumbalmu akan datang untuk menuntut balas." Dalam kepanikan, Ali merasakan dunia di sekelilingnya bergetar, seolah segala sesuatu sedang runtuh.
Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dan ia harus berjuang untuk menyelamatkan Rina dan dirinya sendiri. Dalam momen puncak ini, Ali menyadari bahwa kekayaan yang ia impikan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayarnya. Ia harus berjuang melawan kegelapan yang mengancam, dan dalam perjalanan itu, ia menemukan kekuatan yang tak terduga dalam hatinya. Dengan rasa cinta yang mendalam untuk Rina dan keluarganya, Ali bertekad untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang ia buat dan berjuang untuk melindungi mereka dari bahaya yang mengintai. Akhirnya, saat mereka mendekati batas kota, suara jeritan hantu itu semakin menjauh. Ali dan Rina berhasil melarikan diri dari kegelapan, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dalam perjalanan pulang, Ali berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Dalam hati, ia menyimpan pelajaran berharga, bahwa cinta dan keluarga adalah harta yang lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Ini memberikan kesimpulan yang menggugah, menunjukkan bagaimana Ali menghadapi konsekuensi dari keputusannya dan menemukan kekuatan dalam diri untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kekayaan, tetapi tentang hubungan yang tulus dan kasih sayang yang mendalam.